Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ini Mbah No akan menjelaskan tentang ilmu tenaga dalam. Jadi ilmu tenaga dalam begitu. Jadi ilmu tenaga dalam adalah simbol dari gravitasi bumi kita olah dari pernapasan, kita gesekkan begini, nanti akan timbul gravitasi bumi. Lah, ini disalurkan dengan pernapasan. Disalurkan dengan pernapasan ini akan membuat aliran darah itu semakin cepat. Semakin kita aliran darah semakin cepat, menimbulkan gravitasi bumi ini lebih kuat. Jadi gitu. Jadi ini untuk menyehatkan. Contoh. Nah, sebelum saya kasih contoh, jangan lupa subscribe and like. Boleh komen asal sopan. Nah, begitu. Nah, ini akan saya contohkan semakin ini digesek semakin ini, makanya silat itu ada gerakannya. Nah, Mbah No juga menyelami silat kok. Nah, semakin ini gesek terus, semakin darah kita semakin lancar, itu akan menimbulkan gravitasi yang baik. Lah, makanya contoh ini, orang yang stroke itu pasti ada saraf yang tidak normal, pasti itu semua pasti tahu. Nah, karena apa? Dia kekurangan oksigen, akhirnya gravitasinya itu kurang terhadap bumi, makanya dia bisa jatuh atau apalah begitu. Jadi terus kedua, kalau gravitasinya kurang, biasanya orang yang lagi mengantuk gitu loh. Orang yang lagi mengantuk itu kurang keseimbangan tubuhnya, makanya kita harus banyak olah nafas. Pernapasan itu diolah, dirasakan. Ini kayak menari, tapi ini betul menarikan napas, makanya begini. Nah, ini salurkan pernapasan dari sini, di darah memompa darah, jantung memompa darah sampai tangan. Nah, ini menarik urat-urat yang di sini, terus begini lagi. Nah, itu tarik buang gitu. Jadi kalau videonya Mbah No bermanfaat, jangan lupa subscribe and like, bagikan, boleh komen asal sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Nah, ini penerangan tentang kenapa kita menyalurkan tenaga dalam itu lawan yang belajar ya. Ini tanpa belajar kok saya ragu kalau bisa. Jadi semua itu harus belajar. Jadi ini penjelasannya ya. Penjelasannya kenapa kok lawan itu bisa terpental. Nah, di sini kan ada gravitasi bumi. Nah, listrik pun mengambil ground atau min itu ke bumi. Jadi di bumi ini adalah pusat magnet atau magnetik yang besar. Itu penjelasan Mbah No ya. Maksudnya kalau Mbah No itu ada salah kata ya mohon maaf. Jadi begitu, ini penjelasan tentang tenaga dalam. Nah, saat kita mengolah pernapasan, belajar pernapasan, nah begini, nah buang, tarik, buang. Lah, disinilah ada aliran darah atau yang bahasa Cina itu apa lupa namanya, itu mengalir jadi melancarkan aliran darah. Lah, menyalurkan darah itu semakin kuat pernapasan, gaya magnet kita, gaya magnetik kita itu semakin kuat. Makanya tidak pakai sandal kalau latihan silat atau pernapasan. Nah, terus ini diolah dengan pernapasan cakra. Makanya kenapa itu pencak silat semua itu perutnya ditali. Nah, supaya apa? Pernapasan yang dipakai itu pernapasan cakra, bukan pernapasan perut. Karena di dalam teori Mbah No itu pernapasan ada 3. 1, pernapasan dada. Nah, prosesnya sudah ya saya sebutkan yang di video sebelumnya. Itu. Nah, video kemarin sebelumnya. Nah, video kemarin. Terus pernapasan perut itu juga saya jelaskan di video kemarin. Nah, pernapasan perut. Ini juga bisa buat pernapas. Ini dada bisa buat pernapas, perut juga bisa buat pernapas. Yang ketiga, ini pernapasan cakra yang di bawah perut. Makanya
para pesilat atau bela diri itu semua itu perutnya ditali karena apa? Dilarang menggunakan pernapasan yang di perut. Supaya apa? Menggunakan pernapasan di bawah pusar atau pernapasan cakra seperti pernapasan Naruto. Nah, ini itu. Jadi penjelasan Mbak No, kita semakin kuat bernapas, semakin aliran darah itu mengalir semakin cepat, itu menimbulkan gaya magnetik. Gaya magnet. Makanya biasanya saya menyebutkan ini contoh. Orang yang kena stroke itu berarti peredaran darahnya tidak lancar. Jadi keseimbangannya dalam orang itu mengambil gaya magnet di dalam bumi atau gravitasi bumi itu kurang. Akhirnya bisa terjatuh atau lumpuh seperti itu. Jadi begitu penerangannya. Makanya kita olah napas. Nah, semakin kita lama menahan napas di dalam pernapasan cakra, ini menimbulkan gaya magnet dan gaya energi yang sangat kuat. Gitu loh. Jadi nanti kalau saat kita bersabung, terus lawan juga harus menguasai. Nah, menguasai pernapasan itu. Jadi nanti kok bisa ada rasa terpental, itu alami, murni. Gitu loh. Penjelasannya tenaga dalam seperti itu. Dia murni. Nah, saat kita nanti kalau lawan itu tidak bisa menguasai pernapasan cakra atau pernapasan tenaga dalam, nah kita menguasai pernapasan tenaga dalam. Nah, ini difokuskan di sini. Nah, difokuskan di sini energinya cakranya. Nah, nanti kalau ini ditonjokkan, ini beratnya, kekuatan tonjokannya lebih dari umumnya. Kalau kita tidak pernapasan ya, tidak latih pernapasan, ini cuma berat 1 kilo. Kan ada pengukur seberapa kuat tonjokan itu kan ada. Gitu loh. Buku itu ukurannya. Lah, kalau kita pakai pernapasan ini tenaganya bisa 3 kali, bisa 4 kali, bisa 5 kali dari umumnya. Kan begitu. Nah, saat lawan tidak memakai perisai atau cakra pernapasan, nanti kalau ditonjok seperti ini ya. Ditonjok seperti ini, des. Nah, ini kalau kita pakai pernapasan, dia biasanya langsung rusak di dalam. Kan begitu. Jadi organ dalamnya itu biasanya rusak. Contoh kita tonjok di jantung. Nah, nanti ini tidak apa-apa kayaknya. Tidak gosong, tapi di dalam itu langsung gosong. Seperti itu prosesnya untuk pernapasannya. Jadi tenaga yang dihasilkan itu lebih gitu. Bukan terus kalau ditonjok tidak kena, ditonjok mental, bukan. Gitu loh. Nah, semakin emosi lawan itu semakin tinggi, berarti dia akan semakin lemah, pernapasannya akan semakin berkurang. Kalau kita tenang, kita santai, kita akan menghirup. Nah, menghirup atau mengambil gaya magnet yang di dalam bumi atau gravitasi bumi semakin banyak. Lah, semakin kuat pernapasan ikan akan menimbulkan tolak-tolakan seperti magnet. Nah, besi magnet itu kalau kan ini min ya, gravitasi bumi adalah sifatnya min. Nah, contoh listrik pun mengambil dari bumi, ground itu adalah min. Nah, kalau saya begitu menyimpulkan, ground itu sebetulnya banyak fungsinya, tapi kalau di magnet itu saya menimbulkan min dan plus gitu supaya mudah dimengerti. Jadi penerangan Mbak No seperti gaya gravitasi itu arah min. Itu. Jadi kalau ada yang lebih benar ya monggo, itu memang kesimpulan Mbak No untuk mudah dimengerti. Jadi kalau kita bernapas lewat cakra terus menonjok satu lawan atau suatu benda, lah ini tenaganya lebih. Gitu. Lah, kalau lawan ini punya perisai atau tenaga cakra, itu sebelum kena dia sudah mental. Jadi untuk mengurangi cedera di dalam tubuhnya. Begitu. Jadi kita tonjok segini, lah dia mau begini dia sudah terasa, akhirnya terpental sendiri. Gitu loh. Jadi mengurangi cedera di dalam tubuhnya. Malah begitu, bukan kok ditonjok yang menonjok mental, itu bukan. Kalau kesimpulan saya bukan seperti itu. Jadi saat kita menonjok
dia paham dengan energi, dia sudah terpental sendiri kayak gaya magnet itu. Kalau min ditemukan min akan terpental, dan plus ditemukan plus juga akan terpental. Itu. Jadi sudah merasakan, kita sudah begini, dia sudah terpental. Jadi mengurangi, saya jelaskan lagi, mengurangi cedera pihak lawan. Itu. Terus kita contoh pernapasan. Kalau merasakan ya enggak, ya merasakan ya merasakan, kalau enggak ya sedulur kabeh. Jadi kita relax. Nah, agak sini ya, agak maju kamera. Jadi prosesnya tarik nafas, tahan, hentakan. Tarik nafas, tahan sama dihentakan. Jadi tidak boleh dilepas, baru kok dilepas. Jadi tahan di bawah pusar sambil dihentakkan, gitu. Jadi nanti rasakan energi lawan. Ini kalau tidak belajar mungkin juga tidak bisa. Biasanya kebanyakan orang melakukan pernapasan itu lewat pakai perut. Nah, itu bahaya sedulur kabeh. Gitu. Jadi pernapasan perut, pernapasan dada, pernapasan cakra itu mbahno beda. Jadi gitu. Jadi ambil napas, ambil, nah engko. Nah, bayangkan ya toh. Bayangan ini bukan sugesti sedulur kabeh. Nah, ini bayangkan nanti saat mendorong itu mendorong truk atau apa. Ini kalau ada orang menyebut sugesti ya terserah lah. Tapi pasti akan terasa sendiri nanti. Karena kita menimbulkan gaya magnet atau gaya gravitasi untuk menolak. Itu. Nah, ambil napas, tahan sampai ditekan. Jadi nanti rasakan doronganku dan aku merasakan dorongan sampean. Itu. Nah, yuk mulai. Nah, coba nanti dorong aku. Nah, kalau ini pihak lawan tidak masuk pernapasannya, kan begitu. Jadi beda orang beda, jadi gitu. Malah sakit perut ya. Nah, beda, gitu loh. Jadi pihak lawan itulah nanti kalau seperti ini, kalau kita melakukan pernapasan terus kita tonjok, contoh seperti ini. Nah, tapi kena, gitu loh. Oh yo, ini gitu. Nah, kayak ini contoh. Nah, benturannya nanti kan gitu. Di masukin ini. Nah, ini buat contoh. Jadi kalau kita buat pernapasan ini dibayangkan ini tubuh seseorang, gitu loh. Nah, ini pernapasan buat cakra ditambah energi. Nah, itu harus kena. Nah, nanti yang orang yang kena ini bisa apa ya? Cedera. Gitu. Cedera yang di dalam. Jadi begitu. Tapi kalau dia apa ada refleks, ada gravitasi yang sebelum ditonjok itu dia sudah terpental sendiri. Itu mengurangi cedera. Tuh. Jadi kalau ini pertarungan ini dibuat untuk di apa ya? Disilat ya nggak masuk, pasti kena tonjok terus. Tapi kalau ditonjok itu biasanya badan kita kurang berasa. Gitu. Ya sakit namanya ditonjok sakit, tapi biasanya tidak tembus. Gitu loh. Apalagi yang menonjok itu orang awam. Gitu. Jadi ya berasa tapi tidak sebegitu parah. Lah, nanti kalau yang kita itu belajar menonjoknya itu pakai cakra atau energi, itu akan terasa lebih sakit daripada
orang yang awam kalau kita menonjok. Jadi beban tonjokan kita itu 1 kilo biasanya, terus kita nonjok pakai tenaga dalam itu lebih dari 1 kilo, bisa 2 kilo, bisa 4 kilo biasanya, lebih 3 kalinya. Jadi cuma kita menyepak ini, nah menyepak ini kalau kita pakai tenaga dalam itu juga lebih, mbahnya juga bela diri. Nah, coba ditangkis, nah sampai kepala ya, coba enggak maksudnya cuma buat refleks saja. Nah gitu, mbahnya juga bela diri gitu loh. Jadi paham, sebelum masuk ke dunia spiritual saya bahkan sudah mempelajari semua. Jadi tidak sekedar ini teori juga betul gitu loh. Nah gini, nah tangkis tangan, tangkis. Kita kalau berkelahi kita lihat kuda-kuda. Nah, kalau kuda seperti ini gak mungkin ini nonjok, pasti yang ini kalau tangan. Nah makanya kuda dalam pasti gini, jadi pasti gini nangkisnya gitu loh. Contoh nonjok. Nah ini tangan gini. Nah pasti kalau kuda seperti ini kalau ngepak ini, nah kalau nonjok ini, jadi kalau saya sepak tangan kaki diangkat atau begini kan. Nah begini kan, jadi adu garis itu. Jadi saya sepak, nah diangkat gini, garisnya yang ini di enggak kan gitu. Jadi terus kalau sepak ini, nah jadi siap. Contoh sepak atau pukul terserah. Gak apa, ini untuk pembuktian gitu. Nah ya Pak, siapa? Sampai sini ya Pak. Nah kan begitu. Jadi kita harus fokus. Tangan terserah, tangan kanan ke kiri terserah. Nah tetap diangkat untuk mengurangi lah. Kalau kita mau membelah gitu Pak. Nah ini juga tujuan nangkis. Nah menisteba kan. Nah yang diincar ini supaya apa? Hancur 1 kali pukul lah gitu, supaya istrinya tidak bisa main. Nah gitu. Jadi sebelum Mbah No itu masuk ke dunia spiritual, Mbah No sudah mempelajari persilatan, juga mempelajari teori, juga mempelajari. Jadi kalau ini pembelajaran ini juga latih pernapasan sebetulnya. Nanti kita menjadi peka. Nah gitu. Coba kalau yang ini masternya ini kan main, nah sudah bisa merasakan energi. Nah ini kan teman saya yang sudah bisa merasakan energi lawan gitu loh. Itu sini kamera jelas toh, seperti ini. Nah tarik nafas. Nah saat situ kita dorong, nah, bisa dibuka lah. Itu tadi nanti untuk mengurangi cedera. Cuma sama Mbah No pukul begini. Nah, pakai pernapasan pukulnya. Nah begitu. Nah itu dia sebelum kena dia sudah terdorong gitu loh, mengurangi cedera. Tapi kalau sampai kena tak begini, wah ya hancur. Nah begitu loh. Jadi penjelasannya seperti itu. Bukan terus ditonjok terus yang menonjok mental, enggak. Tapi kalau yang menonjok itu pakai emosi terus kosong, biasanya mental, biasanya tadi. Kalau emosionalnya full. Tapi kalau tidak emosi, tidak ada perlindungan cakra, ya hancur. Gitu loh. Ya bisa dibuktikan untuk tonjok menonjok. Gitu loh. Nah, gitu. Jadi ini untuk sebetulnya itu untuk benteng diri atau perisai. Jadi sebelum kena itu diri kita sudah terbentengi, akhirnya mundur. Gitu loh. Sudah merasakan energi lawan. Jadi penjelasan itu, nah, pernapasan itu ada 3 ya. Sudah ingat semua? Oke, cukup sekian. Kita kalau video ini bermanfaat jangan lupa
subscribe and like, boleh komen asal sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.